Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Heri dan Pak Joko selaku guru fisika SMA Negeri 8 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Elijah Denal Surya Negara, kelas 12 MIPA E, absen 7. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktikum hukum Oersted dan menentukan kekuatan medan magnetik. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan hukum Oersted dan menentukan besar kekuatan medan magnet. Untuk melakukan praktikum ini, kita membutuhkan silet, kemudian gelas berisi air untuk menaruh siletnya, baterai besar, kemudian juga kabel, dan multimeter, dan juga kertas dan pulpen untuk menuliskan hasil praktikum. Langkah pertama adalah kita harus menaruh terlebih dahulu silet ke dalam air untuk menentukan kutubnya. Tunggu sampai dia benar-benar diam. Nah, bisa dilihat sini dan sudah saya tandakan juga agar lebih mudah divisualisasikan. Yang di sini adalah kutub selatan dan yang di sini adalah kutub utara. Kemudian untuk langkah kedua adalah kita akan memastikan terlebih dahulu multimeter kita berfungsi dengan baik. Caranya adalah pertama-tama kita harus pastikan terlebih dahulu tuas di sini menuju ke arah ohm, 1 ohm ini. Kemudian kita satukan kutub negatif hitam dan kutub positif yang merah. Pastikan jarum ini berada di 0. Seperti yang kita lihat, jarumnya sudah berada di 0, maka tidak perlu lagi dilakukan kalibrasi. Kemudian kita akan mengukur hambatan dari kabel. Mengapa di sini saya belum menghubungkan kabel dengan sumber listrik? Karena jika kita mengukur hambatan dengan multimeter, tapi sudah disambungkan dengan sumber listrik, maka multimeter kita bisa rusak. Oleh karena itu, kita pisahkan terlebih dahulu untuk mengetahui hambatan dari kabel ini sendiri. Oke, di sini bisa kita lihat hambatannya adalah sekitar 0,4 ohm dan juga 0,4. Nah, di sini karena di sini dikali 1 tulisannya, kita settingnya kali 1, maka 0,4 tadi dikalikan 1, maka total hambatan kabel ini adalah 0,4 ohm. Kemudian kita akan mengukur voltase dari baterai ini. Walaupun sudah tertulis 1,5 volt pada baterai, kita akan memastikan kembali dengan multimeter. Caranya adalah, yang pertama, kita setting terlebih dahulu skala dari multimeter ini. Karena di sini skalanya adalah 10, untuk memudahkan, maka saya juga akan melakukan penyetelan pada multimeter ini juga dengan skala 10 volt. Sini DC volt 10. Kemudian kita akan hubungkan hitam untuk negatif dan merah untuk positif. Seperti yang bisa kita lihat di skalanya juga tidak berbeda jauh, yaitu di antara 1,4 dan 1,6, yaitu sekitar 1,5 volt juga. Maka sudah kita buktikan bahwa voltase dari baterai ini adalah 1,5 volt. Kemudian kita sambungkan, karena kita sudah mengukur tadi, kita sambungkan kembali kabel dan juga baterai. Nah, setelah itu di sini sudah saya buka sedikit agar kita bisa melakukan percobaan Oersted pada silet ini. Jika dilihat, ini adalah kutub positif dan ini yang negatif.
Jika kita alirkan dari positif ke negatif, menurut kaidah tangan kanan, berarti seperti ini bentuknya. Berarti kalau kita coba, terjadi penyimpangan searah jarum jam. Karena gayanya tadi seperti ini. Ini terdorong searah jarum jam. Sedangkan jika kita balik dengan kutub positif di bagian selatan, kemudian kutub negatif ke arah kutub utara, sesuai kaidah tangan kanan, maka seperti ini gayanya. Gaya yang 4 jari ini, arus yang ibu jari. Baik, setelah kita menyambungkan baterai, kita akan menguji hukum Oersted-nya ini ke silet. Jadi seperti yang kita lihat, ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Untuk yang pertama, kita positif di utara terlebih dahulu dan negatif di kutub selatan. Kita coba. Terjadi penyimpangan dari silet searah jarum jam. Kemudian kita tunggu kembali hingga siletnya balik ke kondisi normal. Nah, lalu setelah itu kita balik sekarang, kutub positifnya di kutub selatan dan negatif di kutub utara. Kita akan uji. Nah, seperti yang kita lihat, terjadi penyimpangan ke arah sebaliknya, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Maka percobaan ini pun telah membuktikan hukum Oersted. Dan sekarang setelah melakukan praktikum ini, kita akan mencatat hasil dari praktikum tadi, lalu kita akan menghitung seberapa kuat medan magnetik yang dihasilkan oleh kabel dan baterai ini. Baik, jadi tadi kita sudah mendapatkan V-nya sebesar 1,5 volt dan R-nya sebesar 0,4 ohm. Maka untuk menentukan arusnya atau I, kita hanya perlu membagi tegangan dan juga hambatannya. Dan jika kita bagi, kita mendapatkan 3,75 ampere. Kemudian 3,75 ampere ini bisa kita gunakan untuk mencari kekuatan medan magnetik. Namun sebelum kita bisa menentukan kekuatan medan magnetiknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu A, atau A itu adalah jarak dari titik ke sumber kawat lurus tadi yang dialiri tegangan. Dan tadi kawat lurusnya kita tempatkan di permukaan gelas. Maka yang hanya kita perlu lakukan untuk mengetahui A adalah mencari tahu jarak permukaan air dan ke permukaan gelas atau titik gelasnya. Dan jika kita ukur, bisa dilihat jaraknya itu sekitar 1 cm. Dan karena kita harus menggunakan satuan internasional, maka 1 cm ini kita ubah dulu menjadi 10 pangkat 2 meter sebelum kita masukkan ke rumus. Untuk nilai ini sendiri adalah permeabilitas, dan ini merupakan konstan dengan nilai sebesar 4pi kali 10 pangkat 7. Maka bisa kita langsung masukkan rumusnya untuk mengetahui kekuatan medan magnetik. Di sini ini bisa kita coret, 4 dan 2 bisa kita coret menjadi 2, dan 10 pangkat min 2 ini dan 10 pangkat min 7 ini bisa disederhanakan ini 10 pangkat min 5. Maka jika kita kalikan semuanya, bisa kita dapatkan hasil sebesar 7,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Setelah melakukan praktikum, kita harus memastikan meja kita bersih dan rapih kembali. Sekian dari praktikum yang dapat saya praktikkan pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Semoga bermanfaat.